Di edisi kali ini kita akan bahas soal perbandingan kualitas BBM dan harga BBM di 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ini negara-negara tetangga kita ya. Dan observasiku ini menurut pengalamanku di lapangan, karena sejak tahun 2015 atau 2016 saya bolak-balik ke Singapura dan Malaysia, liburan, traveling, jalan-jalan gitu. Jadi aku observasi langsung real di lapangan di SPBU-nya. Simak video ini, aku akan cerita, akan kita bandingkan harga dan kualitas BBM di 3 negara ini. Simak terus ya. Baik, mari kita bahas. Teruntuk buat teman-teman kita yang ada di Kota Batam atau di Kepri, mungkin udah banyak yang masuk ke Singapura dan Malaysia. Tapi mungkin sebagian nggak memperhatikan secara detail harga BBM di Singapura atau di Malaysia. Tapi aku memang pengen lebih detail Malaysia lah ya, karena aku pengalaman sendiri ngisi BBM ke mobil itu waktu di Malaysia gitu, sama teman aku. Jadi aku tahu harganya. Jadi kita mulai dari harga atau RON-nya dulu ya. Di Malaysia sebenarnya untuk RON BBM itu di angka 95 pertama untuk jenis bensin lah ya, 95, kemudian 97, kemudian 100. Ini tersedia di semua yang ada SPBU di Malaysia. Kemudian kalau kita bandingkan ke Indonesia saat ini, untuk RON Pertalite itu sekarang di angka 92. Padahal kalau dibandingkan dulu sebelum zamannya COVID itu masih kita punya jauh-jauh tahun sebelumnya, kita ada premium di mana RON-nya itu 88 atau 89, kurang lebih segitulah. Kalau saya salah atau silap tolong diingatkan ya teman-teman. Premium di waktu yang sama, di zaman yang sama, Malaysia sudah punya RON 95, 97, 100 di SPBU-nya. Di saat itu kita masih punya premium, kalau kalian masih ingat yang warnanya agak kekuning-kuningan kan, kalau dimasukin ke botol yang tembus pandang gitu, jadi warnanya kuningan, itu masih RON 88 atau 89 gitu. Kemudian Pertalite kita saat ini itu Pertalite di RON 90, di atasnya baru RON 92 Pertamax. Kemudian di atasnya itu lagi ada, tapi kalau di Batam atau di Kepri tidak ada sih Pertamax Plus atau Pertamax Green namanya, RON-nya 95. Di Batam kayaknya belum ada. Jadi yang ada di Batam itu untuk bensin, jenis bensin Pertalite RON 90, kemudian Pertamax RON 92, kemudian Pertamax Turbo RON 98. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau yang ada di Batam ya untuk bensin Pertalite 90, kemudian Pertamax RON 92, kemudian Pertamax Turbo RON 98. Sedangkan yang ada di Malaysia udah start mereka dari RON 95, 97 sama 100. Dari kualitas RON itu memang menunjukkan kualitas BBM-nya ya. Memang saya bukan ahli soal BBM, tapi kebanyakan secara awam itu aja lah yang kita tahu. Kalau RON-nya makin tinggi, kualitasnya makin murni atau semakin bagus gitu. Oke, itu perbandingan RON-nya. Untuk di Singapura kurang lebih sama seperti itu juga, 95, RON 97 sama 100. Itu untuk di RON-nya. Oke, sekarang kita mau pergi ke harga ya. Untuk harga di Malaysia itu ada yang berbeda-beda tapi tipis. Tapi yang harganya lebih murah itu yang ada di Petronas. Itu nama SPBU-nya Petronas. Ada mungkin ada 3 atau 4 perusahaan besar yang ada SPBU-nya. Yang pertama Petronas, kemudian Shell, kemudian Caltex, kemudian BH Petrol atau BH Petrol kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau saya bilang BH atau BH Petrol, yang 4 ini. Tapi yang paling murah itu yang harga nasionalnya itu udah pasti Petronas. Kalau kita sandingkan di Indonesia itu Pertamina lah. Nah kalau di Indonesia kan hanya Pertamina yang menangani atau yang bermain atau yang memasarkan BBM. Sedangkan di Malaysia mungkin lebih dari 4 ini sebenarnya. Cuman yang besar yang 4 ini yang saya naikkan di konten ini. Petronas, Shell, kemudian Caltex, kemudian BH Petrol gitu. Nah, BH Petrol sama Petronas ini nanti ada selisih koma sekian ringgit dia. Kemudian Shell ke Caltex juga beda-beda sedikit lah, entah beda 100 atau 200, kalau koma sekian ringgit lah gitu. Yang
yang paling murah itu adalah Petronas. Kalau kalian mau ngisi BBM di Malaysia, saya sarankan untuk lebih murah di Petronas yang warna hijau logonya. Bisa kalian searching lah logo atau simbol SPBU. Oke. Jadi untuk harga di Indonesia dulu kita bandingkan ya. Harga Pertalite saat ini adalah dengan RON 90 harganya 10.000. Ini di Batam ya teman-teman, yang gue ceritakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya nggak tahu di provinsi kalian di Papua, di timur sana, atau di Bali, atau di mana, kurang tahu. Ini yang di Batam lah ya. Atau beda kan, daerah timur, dari Papua gitu. Ini di Batam Kepri, RON 90, jenis Pertalite, harganya 10.000 1 liter. Kita compare dengan salah satu aja lah, dengan BBM yang ada di Malaysia atau di Singapura. Misalnya kita bandingkan dengan BBM Primax atau Primax yang ada di Malaysia. Kalau untuk harga di SPBU Petronas itu 2,05 ringgit per liter. 2,05 ringgit per liter. Kalau kita buat ke rupiah berarti 2,05 ringgit dikali 3.500 atau let's say 3.800 ya, 3.700 gitulah kurs untuk saat ini. Paling maksimal di angka 7.790 kalau kita kalikan di angka 3.800 per 1 ringgit. Itu sudah RON-nya 95. RON-nya 95. Saya ulangi, RON 95 harganya 7.790. Sedangkan RON 90 Pertalite di Indonesia itu harganya 10.000. Jadi kurang lebih 2.000 perbandingannya, 2.000 selisih harga kita antara minyak yang ada di Malaysia dan yang ada di Indonesia gitu. Kalau kita bandingkan lagi nanti yang ada RON 97, RON 100, itu gak usah lah, aku ambil sampelnya yang satu itu aja. Pertalite RON 90 harga 10.000 di Indonesia, kita bandingkan dengan nama BBM-nya di Malaysia Primax atau Primax, RON-nya 95, harganya per liter 2,05 ringgit per liter, atau setara dengan kalau dirupiahkan 7.790, di bawah 8.000, tidak nyampe 8.000 per liter. Di Malaysia itu ada 4 atau bahkan 4 perusahaan SPBU, dan mereka untung profit dari penjualan BBM ini mungkin triliunan lah, masih tetap profit. Jadi harga BBM jauh lebih murah di Malaysia. Di Singapura mungkin udah pasti lebih mahal karena main kursnya kan di SGD, Singapura dolar, itu kursnya lebih tinggi banding Malaysia dan lebih tinggi banding kita juga. Tapi kalau kita adu ke Malaysia udah pasti Malaysia lebih murah. Jadi makanya kalau di Malaysia atau di Singapura itu tidak heran itu banyak motor yang awet muda, seperti saya sebut aja brandnya, ini nggak di endorse, Honda yang tahun-tahun 90-80 saya pernah ketemu di sekitar Petaling Jaya dan di sekitar Johor. Itu seperti Astrea ya, kalau nggak Astrea Grand sejenis itu, di tahun 97, keluaran 96, dan lagi dipanaskan nih motornya pagi-pagi aku lihat, dan sore-sore ada juga agak ngebut gitu motornya. Itu kayaknya udah 90-an gitu lah. Ya, saya pernah ngobrol itu di Johor, keluaran 96-97 lah. Tidak berasap sama sekali. Dan masih dipakai, pajaknya hidup, STNK-nya ada, surat-suratnya lengkap, dan mereka bayar pajak, dan motornya masih awet, masih bisa ngebut dan tidak berasap. Jarang kita temui kendaraan di Malaysia atau di Singapura itu berasap. Kenapa? Salah satu adalah pengaruh dari kualitas BBM-nya. Kualitas BBM kita masih jauh di bawah Malaysia dan harganya juga jauh lebih mahal. Nah, dengan harga mahal yang ada di Indonesia, harga Pertamax juga 11.000 sekian, Pertamax Turbo juga 12.000 sekian. Tapi pemerintah selalu menggaung-gaungkan BUMN, khususnya Pertamina selalu rugi, katanya ratusan triliun. Nah, buat teman-teman yang ada kerja di BUMN lah, atau siapapun saudara kalian, coba kenapa Indonesia rugi ratusan triliun?
Padahal saingan Pertamina nggak ada gitu. Kemudian pembeli atau buyer di Indonesia banyak. Kita hampir 300 juta jiwa. Kenapa bisa rugi? Sedangkan penduduk Malaysia sedikit, jauh sedikit dibanding kita. Buyernya atau konsumennya untuk menggunakan BBM itu masih lebih sedikit dibanding di Indonesia. Dan harganya juga lebih murah. Tapi mereka bisa untung mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun. Indonesia kenapa selalu sounding suaranya itu rugi? Kenapa? Kepada Pak Erick Thohir, ini Menteri BUMN kita, tolong klarifikasi dulu Pak. Apakah benar selama ini BUMN di tangan Bapak mengalami kerugian? Buat teman-teman kita yang nonton video ini, warga negara Indonesia, coba kalian jelaskan di kolom komentar kenapa Pertamina atau BUMN selalu mengatakan rugi, khususnya di BBM ya, Pertamina. Padahal pembelinya banyak, warga pemakai BBM-nya banyak, dan harga kita lebih tinggi gitu. Saya nggak habis pikir nih. Coba komen video ini ya teman-teman. Cukup demikianlah yang bisa aku share. Jadi seperti itulah BBM di Malaysia perbandingannya ke Indonesia. Dan ini sedikit lagi, kalau di Malaysia dan Singapura itu kan kalau kita ngisi BBM itu ngisi sendiri. Jadi kalau istilah di Malaysia layan diri ya, self service kalau bahasa Inggrisnya, self service dan layan diri. Kita hanya ngisi kayak depositnya atau top up ke kartunya di tokonya. Ada di situ juga kayak counternya lah, kayak ada minimarket kecil di situ. Kemudian itu yang kita masukkan ke mesin SPBU-nya dan kita ngisi sendiri, baik motor, baik mobil. Jadi kita memang mandiri, dituntut manusia yang mandiri sih di negara maju. Kalau nggak salah tahun 2025 ini Malaysia menobatkan dirinya menjadi negara maju, dan saya apresiasi dan saya juga setuju. Begitu juga dengan kualitas minyaknya, harga minyaknya, layanan pabriknya, layanan di jalanannya, fasilitas jalannya begitu bagus gitulah. Begitu mantap lah menurut aku. Dan saya yang sering liburan Malaysia Singapura cukup betah, nyaman, happy. Jadi sering-sering saya ke sana, jadi saya tahu semua lah gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di Batam, jangan lupa like dan komen video ini kenapa BUMN selalu bilang rugi. Komen kalian.